sekarang sepenuhnya berbeda dengan latar belakang di zaman Nuh. Perasaan dan luka yang Tuhan miliki terhadap kerusakan manusia tetap sama persis seperti pada waktu itu. Tuhan sanggup bersabar oleh karena pekerjaannya, tetapi dengan mempertimbangkan segala macam keadaan dan kondisi. Di mata Tuhan, dunia ini seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Situasi sekarang jauh melampaui situasi di masa lalu ketika dunia dihancurkan oleh air bah. Namun apa perbedaannya? Ini juga merupakan hal yang penting, menyedihkan hati Tuhan, dan mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat dihargai oleh seorang pun di antaramu. Ya, amin, puji Tuhan. Oke, amin, puji Tuhan. Iya, sudah selesai paragraf 3. Jadi ya, oke, iya, puji Tuhan. Ya, masih ada paragraf 4. Yang baru dibuka. Ya, saudara-saudariku. Apakah saudara yang melihat paragraf 4? Sudah Bu, sudah. Ya, ada kita lihat Bu. Sudah. Oke, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Ya, saya membaca. Ada lagi. Gantian ini. Ketika ia menghancurkan dunia dengan air bah, Tuhan dapat memanggil Nuh untuk membangun bahtera dan melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Tuhan dapat memanggil seorang manusia, Nuh, untuk melakukan serangkaian hal bagi dia. Namun di zaman sekarang, Tuhan tidak memiliki siapapun untuk dipanggil. Mengapa demikian? Setiap orang yang duduk di sini mungkin mengerti dan mengetahui alasan dengan sangat baik. Perlukah aku menjabarkannya, menyebarkannya, mengatakannya dengan lantang mungkin akan membuatmu kehilangan muka dan membuat semua orang kesal. Sebagian orang mungkin berkata, meskipun kami bukan orang benar dan kami bukan orang yang sempurna di mata Tuhan, jika Tuhan memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu, kami akan masih mampu untuk melakukannya. Sebelum berkata bahwa malapetaka akan datang, kami mulai mempersiapkan makanan dan barang-barang yang akan diperlukan dalam bencana. Bukankah semua ini dilakukan sesuai dengan tuntutan Tuhan? Bukankah benar-benar bekerja sama dengan pekerjaan Tuhan? Tidak dapatkah hal-hal yang kami lakukan ini dibandingkan dengan apa yang Nuh lakukan? Bukankah melakukan apa yang kami lakukan adalah ketaatan sejati? Bukankah kami mengikuti perintah Tuhan? Bukankah kami melakukan apa yang Tuhan katakan karena kami percaya kepada firman Tuhan? Lalu mengapa Tuhan tetap sedih? Mengapa Tuhan berkata bahwa Ia tidak memiliki siapapun untuk dipanggil? Apakah ada perbedaan antara tindakanmu dan tindakan Nuh? Apa perbedaannya? Mempersiapkan makanan pada hari ini untuk bencana adalah niat kami sendiri. Tindakan kami tidak dapat mencapai standar benar. Sementara Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Apa yang engkau katakan itu terlalu jauh. Apa yang Nuh lakukan sangat berbeda dengan apa yang orang lakukan sekarang. Ketika Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, ia tidak tahu apa maksud Tuhan. Ia tidak tahu apa yang ingin Tuhan capai. Tuhan hanya memberinya perintah dan memberi
memerintahkannya untuk melakukan sesuatu dan tanpa banyak penjelasan Nuh langsung melakukannya. Ia tidak mencoba untuk diam-diam mencari tahu maksud Tuhan. Ia juga tidak menentang Tuhan atau menunjukkan ketidaktulusan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Tadi Ibu siapa lagi? Pastinya. Ibu Wida, Bu. Oh, Ibu Linda, sorry. Lupa. Lupa, ya. Sudah akan saya hafal sekarang Ibu Linda ya. SSM dulu. Iya, begitulah. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan memberkati. Tadi juga Pak Wira sudah membaca ya. Ya, oke. Saudara-saudari yang lain, lanjut lagi paragraf berikutnya. Bolehkah saudaranya Wira membacakan 4B? 5. 5 Pak, 5. Ya, sudah 5 ya. Itu di ini di Teams. Anu buka DPL ini. Ininya. Ini dibuka. Ya. Suaranya. Iya Pak. Saya? Harus dibuka situ Pak. Ya, Bapak Wira mungkin itu yang Ya, Bapak Wira ya. Saudaranya. Ya, saudaranya Bapak Wira beda usia ya beberapa tahun, tapi sama-sama gantengnya. 5. Dalam catatan tentang kisah Nuh ini, 4B, Bapak. 4B. bukan 5. 4B. Ya, baik. Ya, 4B. Di atas. Ya, paragraf 4B. Ia hanya pergi dan melakukannya sesuai perintah dengan hati yang murni dan sederhana. Apapun yang Tuhan suruh ia lakukan, ia melakukannya dan menaati serta mendengarkan firman Tuhan, mendukung kepercayaannya dalam apa yang ia lakukan. Tanpa banyak berpikir dan sesederhana itulah ia menangani apa yang Tuhan percayakan. Esensi tindakannya adalah ketaatan, tidak menebak-nebak, tidak menentang, dan terlebih lagi tidak memikirkan kepentingan pribadinya sendiri dan untung ruginya. Lebih jauh lagi, ketika Tuhan berkata ia akan menghancurkan dunia dengan air bah, Nuh tidak bertanya kapan atau bertanya apa yang akan terjadi dengan segalanya. Dan yang pasti ia tidak menanyakan kepada Tuhan bagaimana ia akan menghancurkan dunia. Ia hanya melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Bagaimanapun Tuhan ingin itu dibuat dan dibuat dengan apa, ia melakukannya percis seperti yang Tuhan minta. Dan juga mulai bertindak segera setelah diperintahkan. Ia bertindak sesuai dengan instruksi Tuhan, dengan sikap yang ingin memuaskan hati Tuhan. Apakah ia melakukannya untuk membantunya menghindarkan diri dari bencana? Tidak. Ia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dunia akan dihancurkan? Tidak. Apakah ia bertanya kepada Tuhan atau apakah ia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun bahtera? Ia juga tidak mengetahuinya. Ia hanya taat, mendengarkan, dan melakukan sesuai perintah. Orang pada zaman sekarang ini tidak sama. Segera setelah mendengar sedikit informasi yang dibocorkan lewat firman Tuhan, segera setelah orang merasakan hanya kabar angin, mereka segera beraksi. Tidak peduli apa dan terlepas dari berapa harganya, mereka mempersiapkan apa yang akan mereka makan, minum, dan gunakan setelahnya. Bahkan merencanakan rute pelarian mereka saat bencana melanda. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa pada momen kunci ini, otak manusia menjadi sangat berguna dalam tanda kutip. Dalam keadaan di mana Tuhan belum memberikan instruksi apapun, manusia dapat merencanakan segalanya dengan sangat tepat. Engkau dapat menggunakan kata sempurna untuk menggambarkan rencana semacam itu. Sedangkan mengenai apa yang Tuhan katakan, apa maksud Tuhan, atau apa yang Tuhan inginkan, tidak seorang pun peduli dan tidak seorang pun berusaha untuk menghargainya.
Bukankah itu adalah perbedaan terbesar antara orang-orang pada zaman sekarang dan Nuh? Terima kasih. Gimana gitu? Kasih mati Adi. Ya, Ya, terima kasih Bapak Daniel sudah membaca ya. amin. Semangat sekali. Ya, yang semangat sekali. Ya, lanjut. Yang Baca nama paragraf. Ya, ayat 5 ya. Nanti mau dibahas itu Pak. paragraf 5. Kalau Bapak mau buka DP mic. Dalam cerita tentang kisah Nuh ini, apakah engkau semua melihat sebagaimana dari watak Tuhan ada batas untuk kesabaran Tuhan terhadap kerusakan, kenajisan, dan kerusakan manusia. Ketika ia mencapai batas tersebut, ia tidak akan lagi bersabar, dan sebaliknya ia akan memulai pengelolaan baru dari rencana barunya, mulai melakukan apa yang harus dia lakukan, menyingkapkan perbuatannya dan menyingkapkan perbuatan baiknya dan sisi lain dari wataknya. Tindakannya ini bukan untuk menunjukkan bahwa ia tidak pernah boleh disinggung oleh manusia atau bahwa ia penuh dengan otoritas dan murka, dan bukan untuk menunjukkan bahwa ia dapat menghancurkan umat manusia. Hanya saja wataknya dan esensinya yang kudus tidak dapat lagi membiarkan atau tidak lagi memiliki kesabaran terhadap umat manusia yang semacam ini untuk hidup di hadapannya, untuk hidup di bawah kekuasaannya. Artinya, ketika seluruh umat manusia menentang dia, ketika tidak ada seorang pun yang dapat ia diselamatkan di seluruh bumi, ia tidak akan lagi bersabar terhadap umat manusia semacam itu, dan tanpa ragu akan melaksanakan rencananya untuk menghancurkan umat manusia semacam ini. Tindakan Tuhan yang seperti ini ditentukan oleh wataknya. Ini adalah konsekuensi yang perlu dan konsekuensinya yang harus ditanggung oleh semua makhluk ciptaan di bawah kekuasaan Tuhan. Bukankah ini menunjukkan bahwa di zaman sekarang ini Tuhan tidak sabar untuk menyelesaikan rencananya dan menyelamatkan orang-orang yang ingin ia selamatkan? Dalam keadaan seperti ini, apa yang paling Tuhan pedulikan? Bukan bagaimana mereka yang tidak mengikuti dia sama sekali, atau mereka yang melawan dia, memperlakukannya atau menentangnya, atau bagaimana umat manusia memfitnahnya. Ia hanya peduli tentang apakah mereka yang mengikutinya. Objek penyelamatannya dalam rencana pengelolaannya telah disempurnakan olehnya. Apakah mereka layak akan kepuasan hatinya? Sedangkan mengenai orang-orang selain mereka yang mengikutinya, ia hanya sekali saja memberikan mereka sedikit hukuman untuk mengungkapkan murkanya. Misalnya tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Pada saat yang sama, ia juga sangat melindungi dan menjaga mereka yang mengikuti dia dan yang akan diselamatkan olehnya. Fakta Tuhan adalah ini. Di satu sisi, ia dapat memiliki kesabaran dan
mungkin. Di sisi lain, Tuhan teramat sangat benci. Nah, saya ulangi tadi ya. Ingin disempurnakan dan ia dapat menunggu mereka selama mungkin. Di sisi lain, Tuhan teramat sangat benci dan muak terhadap orang-orang tipe iblis yang tidak mengikuti dia dan yang melawan dia. Meskipun dia tidak peduli apakah orang-orang tipe iblis ini mengikutinya dan menyembahnya atau tidak, ia tetap membenci mereka. Sementara bersabar terhadap mereka di dalam hatinya, dan ketika ia menuntut kesudahannya dari orang-orang tipe iblis ini, ia juga menantikan tibanya langkah-langkah rencana pengelolaannya. Ya, amin. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, terima kasih pada Rasulullah sudah membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan, saudara-saudariku semuanya masih ada ya? Masih. Atau ada yang sudah tertidur ya? 6 lagi 6. Masih, Pak Wira dan kakaknya Daniel masih setia, tidak tidur. Ya, masih ada ya. Puji Tuhan semuanya. Oke, puji Tuhan. Jadi di sesi pertama sudah selesai dan kita mendengarkan audio juga saudara-saudari ya. Apakah semuanya bisa mendengar dengan baik ya? Yang tadi kita Bisa. Sangat mendengar dengan jelas, Bunda. Bapak Wira dengan abangnya setia mendengar. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan audio dan sudah membaca ya. Tadi audionya hanya sampai pada paragraf 2B ya. Seharusnya 3B, tapi nggak apa-apa. Karena kita juga bisa membaca ya, bergantian membaca. Jadi kita sudah membaca sesi pertama ya sampai paragraf 5. Nah, sekarang waktunya saudara-saudari semuanya kita renungkannya, kemudian bagikan apa yang kita pahami. Jadi kita berbagi ya dari firman Tuhan ya, bukan juga firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita bagikan ya sesuai dengan topik yang kita baca atau kita pelajari malam hari ini. Dan ini masih sambungan dari topik kita minggu lalu atau pembahasan kita minggu lalu ya tentang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, watak Tuhan dan Tuhan itu sendiri ya. Jadi ya, kita belajar ya dari Kisah Nuh ya, tokoh di dalam Alkitab ya saudara-saudari itu yang kita belajar pada malam hari ini. Dari yang kita sudah baca ya, apa yang kita pahami atau apa yang kita petik ya dari tokoh dia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membuat bangsa dan Tuhan ingin menghancurkan dunia karena manusia sudah sangat rusak ya, sudah terbuat. Ya, kita renungkan dulu kemudian saudara-saudari perhatikan di bagian ya, renungkan dulu dan berdoa ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, apakah sudah ada yang berbagi karena kita masih ada sesi kedua ya, supaya tidak terlalu banyak waktu kita yang terbuang. Mau dibahas ya. Saudara-saudari mungkin sudah ada yang mau berbagi ya, silakan ya. 2 menit saja, Bunda. Kakaknya Pak Wira. Nabi Nuh Ya, silakan. Nabi Nuh itu memberikan perintah kepada kita semua bahwa di poso ini, menurut saya atau menurut kami berdua barangkali, nanti saya akan kepada adikku Wira,
Tuhan memerintahkan kepada semua orang di Napu, spesifik kepada apa yang 40 tahun lalu di Oslo ditetapkan, 6 kecamatan Lore bersaudara itu adalah paru-paru dunia. Maka sesungguhnya yang bersikap karakter Nabi Nuh itulah yang harus didengar oleh seluruh warga di Napu, di Bada, di Besoa, dimanapun, termasuk saya. Karena saya adalah engkai Pangeran Togu, meskipun saya lahir di Sumatera. Dan terakhir Bapak Ibu, jika yang berkarakter Nabi Nuh itu tidak didengar, tidak menjadi panutan, maka hancurlah dan terjadilah hukuman Tuhan itu. Selesai. Sudah selesai dari saya, Ibu Moderator. Saya Kolonel Korps Ajudan Jenderal Purnawirawan Daniel Togar Maringan Sinaga, dipanggil Baginda karena nama saya adalah Pak Opu. Aduh, nama saya aja saya lupa. Selesai, silakan kembali ke moderator. Kami puji Tuhan, terima kasih ya Bapak Daniel telah membagikan pemahamannya, sangat mencerahkan. Mungkin ini kita ini lagi jaringannya tidak ada suara. Halo Ibu Selin. Halo. Ya, sorry tadi ya saya dengar sedikit lagi. Iya tadi saya masih sempat dengan Pak Daniel berbagi ya, puji Tuhan. Ya senang sekali Bapak ya. Iya luar biasa. Iya mungkin masih ada yang mau nambahkan ya, silakan. Apakah ada mau menambahkan keluargaku? Bapak Wira mungkin ya. Ya Bu, saya lagi. Oke, silakan. Ya. Mengacu ke kacamata. Soalnya saya pakai 2 HP ini Bu. Saya pakai 2 HP, jadi saya suruh kasih mati Bu. Iya. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya, halo. Iya, bisa. Ya, didengar Ibu ya. Saya sedikit ini Bu, untuk pengantar lagi, sebagai tadi kan pengantar pertama dari kakak saya kan, saudara saya yang dari Medan. Nah sekarang saya ini kan sedikit Bu, berpijak pada topik ini Bu, pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Tapi sudah panjang lebar sudah diceritakan dalam firman ini Bu, bahwa pekerjaan Tuhan itu pada saat ini adalah ingin menghancurkan manusia-manusia yang tidak mengikuti perintahnya itu melalui mungkin dengan air bah itu. Dan mengacu pada watak Tuhan, apapun itu yang sifatnya tidak sesuai dengan firman Tuhan itu pasti dienyahkan atau dihancurkan oleh Tuhan. Makanya dalam hal ini Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengajarkan kepada umat-umat lain itu mengikuti ajaran-ajaran Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Melalui itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kepada mereka-mereka yang tidak taat, yang tidak patuh terhadap ajaran-ajaran Tuhan yang diturunkan kepada Nuh melalui firman-Nya, firman Tuhan, maka Tuhan itu akan mengambil satu langkah, itu akan menghancurkan, apakah itu lewat musibah-musibah atau mungkin banjir-banjir, gunung meletus dan sebagainya
Itulah langkah-langkah mereka, sehingga keserakahan manusia, kesifat angkara murkaan manusia itu dihapuskan dengan air bah itu. Jadi terhadap mereka yang tidak taat itu, Tuhan telah mengambil langkah-langkah bahwa inilah yang harus dihancurkan atau dihilangkan dari bumi ini, karena sudah berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian, berbagai macam perilaku manusia yang dilakukan itu, sehingga membuat Tuhan itu seolah-olah sudah bosan, sudah tidak ada lagi kesabaran Tuhan itu untuk mentolerir perbuatan-perbuatan manusia yang serba tidak ada ketaatan itu, Ibu. Sehingga perintah Tuhan kepada Nuh itu untuk menyampaikan perintah-perintahnya sesuai dengan firman. Demikian dulu, Bu, untuk awal saya sampaikan ini. Demikian, Ibu. Oke, amin puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak Wira ya. Tadi kita belajar firman Tuhan ini, kita melihat dari ya watak yang diungkapkan Tuhan, ya pekerjaan Tuhan ya, dan Tuhan itu sendiri ya. Oke, terima kasih Bapak Wira. Keluarga yang lain apakah masih ada yang menambahkan ya? Kalau kita lanjut ke sesi yang kedua. Mengasihkan ini kan, Pak? Ya, boleh kita. Ya, silakan keluarga aku, siapa lagi yang menambahkannya? Baik, salam, selamat malam. Teman saya ini, Pak Asdar. Baik, saya coba berbagi sedikit. Tadi pembacaan saya tidak dengar karena situasi di tempat saya kurang nyaman. Bahkan saya tidak mendengar doa tadi. Adakah musik ini tadi doa? Iya, saya tidak dengar musik. tadi kita baru mau berdoa, tapi karena waktu sudah pas jam 8.30. Audio sudah ditutup. Iya, karena tidak masalah. Saya tadi tidak terlalu fokus karena pas ada kegiatan sedikit saya ikut suara bising. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan coba berbagi sister brother. Pertama, berapa bagian paragraf yang bisa disampaikan saudara-saudari tadi, brother dan sister tadi sangat mencerahkan, begitu pun dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, baik melalui audio maupun dengan pembacaan kita bagian per bagian di paragraf. Sekali lagi, amin puji syukur, luar biasa firman Tuhan. Kemudian saya ucapkan kepada saya salut dan bangga kepada saudara saya, Bapak Wira, mengajak rekan-rekan termasuk Bapak Daniel. Selamat malam, selamat datang, selamat bergabung untuk mencarikan firman kebenaran. Bapak dengan saya sama-sama kita mencari kebenaran firman Tuhan. Kita mengungkapkan apa, menyebarluaskan apa firman Tuhan. Di sini kita tidak ada yang salah. Amin, amin. Dan apabila salah kita tidak dihakimi, karena penghakiman itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Saya lanjut. Amin. Baik. Sesuai dengan topik kita, pekerjaan Tuhan dan watak Tuhan. Pekerjaan Tuhan, saya ulangi, pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Bagian 3. Kalau dilihat dari paragraf pembacaan kita, diharapkan kita bisa memahami masing-masing bagaimana itu pekerjaan Tuhan, watak, dan Tuhan itu sendiri. Ada 3 poin yang saya dapat di sini. Saya coba rangkum-rangkum, saya catat-catat. Yang pertama, rencana pengelolaan Tuhan di akhir zaman. Di akhir, saya ulangi, rencana pengelolaan Tuhan di zaman kasih karunia, di zaman apa? Saya ulangi, rencana pengelolaan Tuhan di zaman hukum Taurat. Kemudian rencana yang meliputi pekerjaanmu. Kemudian rencana pengelolaan Tuhan di zaman akhir zaman ini. Baik, saya coba. Sekali lagi, Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman ini tidak datang mencari orang yang benar. Karena seperti yang kita ketahui bersama-sama, ketaatan Nuh sangat luar biasa. Kita tidak tahu kesempurnaannya, tetapi di zaman akhir zaman ini kita tidak tahu apakah itu sempurna di mata Tuhan atau sempurna di mata manusia apabila di antara kita ada yang berlaku bertindak demikian. Sekali lagi,
Nuh sendiri ketaatannya sangat luar biasa, taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan Tuhan, di mana kita ketahui bersama-sama di dalam topik ini, Nuh pada saat itu belum mengetahui betul siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, bagaimana watak Tuhan, dia belum tahu. Tetapi karena ketaatannya, Tuhan melihat Nuh ini dia adalah orang taat, sehingga Tuhan memilih Nuh untuk melakukan perintah atau pekerjaan Tuhan sesuai dengan pengenalan Tuhan yang akan direncanakan. Karena kenapa? Pada zaman kerajaan tersebut manusia manusia bebas melakukan sesuatu dan lain hal. Bahkan banyak mayoritas, bahkan disebutkan itu manusia semuanya sudah berdosa, banyak melakukan dosa. Kalau yang saya dengar hidup semaunya, seenaknya, dan berbagai macam. Bahkan di dalam pembacaan mereka tidak lagi memberikan korban persembahan kepada Tuhan yang baik. Mungkin dalam hal ini mungkin kita kalau bahasa saya mungkin kita tipu-tipu, yang penting sudah ada korban. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan akan melihat mana korban persembahan yang baik maupun benar di mata Tuhan. Kapan kita tahu korban persembahan? Pada saat pada saat itu kan manusia sudah tahu korban persembahan yang baik dan benar bagaimana. Kita lihat di zaman setelah Adam dan Hawa dikeluarkan, mempunyai anak Kain dan Habel, di mana Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan, yang mana persembahan Habel hanya yang diterima, tetapi Kain tidak, karena dia tidak dengan tulus, kemudian memberikan yang tercela, tetapi Habel memberikan yang sempurna di mata Tuhan. Nah, saat itulah yang terjadi di zaman Nuh. Kemudian dari ketaatan Nuh, sekali lagi saya sampaikan secara pribadi, saya sangat luar biasa, karena pekerjaan yang diberikan kepada Tuhan itu bukan pekerjaan 1, 2, 3 hari, bahkan bulan, tetapi sampai bertahun. Taat sekali. Kalau saya mungkin 1, 2, 3 hari mungkin sudah bosan, tetapi ini tidak. Bahkan Nuh sendiri tidak tahu bagaimana membuat bahtera. Bahkan karena ketaatannya, Tuhan sampai memberitahu kepada dia bahan-bahan apa yang digunakan. Kalau kita baca tadi, kita dengar mungkin bersama-sama, entah mungkin di sesi yang lain, dia menggunakan kayu bokir, kemudian bahtera Nuh dilapisi dari luar dan dalam, sangat banyak sekali. Kemudian sebenarnya di mata Tuhan, oleh karena berkat ketaatan Nuh, membuat dampak kepada orang lain yang diselamatkan. Contoh, Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Ham dan Yafet, dan 1 orang istri. Kemudian masing-masing anaknya ini mempunyai 1 orang istri. Jadi ada 8 orang yang diselamatkan akibat ketaatan Nuh kepada Tuhan. Sekali lagi kita tahu pada saat itu Tuhan belum tahu betul siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, bagaimana watak Tuhan. Nah, di zaman sekarang, di akhir zaman ini, Tuhan Maha Pengasih, dia akan tetap datang mencari orang-orang yang mendengar firman-Nya, orang yang taat, yang membuka hati untuk Tuhan. Sekali lagi, tidak mencari orang yang baik atau benar, tetapi Tuhan akan mencari orang yang membuka hatinya kepada Tuhan untuk benar-benar dan akan disiplinkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang taat kita lihat di akhir zaman ini banyak sekali, tapi kita tidak tahu itu taat, mereka taat di depan mata Tuhan atau taat di depan mata manusia saja. Tapi sekali lagi, dengan kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa, dia datang dengan membawa firman-Nya untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Sekali lagi, minta maaf tadi seperti katakan Sister Selin di dalam topik, tapi saya tidak apa-apa, saya bacakan, saya tambahkan sedikit. Ada di buku saya baca beberapa hari yang lalu. Saat ini Tuhan tidak akan mencari berapa banyak manusia yang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan, perbedaan di zaman kasih karunia, kalau Tuhan mempunyai 100 ekor domba, 1 ekor domba itu ketinggalan, Tuhan akan meninggalkannya 99, kemudian mencari yang 1 ekor. Tetapi di akhir zaman ini Tuhan tidak melihat demikian. Siapa yang membuka hati dan menerima firman penghakiman dan pengajaran dan penghakiman firman Tuhan, walaupun hanya 1 orang, Tuhan akan mencucikan dia, mendisiplinkan dia dengan firman-Nya. Demikian sekali lagi yang saya sampaikan firman Tuhan, apa yang saya sampaikan
sampaikan sedikit, bisa ditambahkan saudara-saudari, brother dan sister yang lain. Amin, puji Tuhan. Lanjut, biar ditambahkan saudari-saudari yang lain. Lanjut. Mungkin Anda masih ada saudari kita yang berbagi. Sekali lagi, silakan menurut pemahaman kita. Ya, kalau masih soalnya saya tidak dengar tadi aku sudah selesai. Ya, oke. Itu hanya salam pencerahannya dengan sekalian. Bapak sudah penyakit zaman ini telah datang menyelamatkan ibadah. Suaranya dimatikan aja Pak, supaya kita berdua bisa lebih intensif. Mute aja Pak, ini supaya suara kita jangan masuk ke sana. Dia dengar. Enggak, dimatikan bisa. Mana? Ini. Sudah tuh. Semati. Halo. Udah, berarti nggak masuk sana. Nah, kita berdua. Menurut dikecilin aja suaranya. Jadi saudara, dari Komite Nasional kelompok kami sebagai orang-orang yang mengatakan hanya dengan tembakan salpo di dekat telinga ditembakkan, tapi tidak didengar oleh si prajurit ini, para purnawirawan ini, oleh Pak Wira ini, hanya di situ berhentilah pengabdian bagi negara dan bangsa. Jika kita merasakan karakter Tuhan, cara kerja Tuhan dalam menugaskan Nabi Nuh, dia Nabi apa ya? Nabi Nuh. Itu yang menjadi sangat penting di dalam usia 65, Bapak lebih muda sedikit, tapi sama-sama kita adalah prajurit dari negara ini yang dapat gaji. Bahkan di surat pensiun kita dikatakan kita boleh berdasarkan peraturan pemerintah nomor sekian dimakamkan di sana dan seterusnya. Saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah cara mekanisme otoritas Tuhan itu yang bagi seorang Nuh dia lakukan? Suara kita nggak masuk ke dalam sistem, jadi kita berdua bisa fokus kepada tujuan kita Pak, atau tujuan Bapak. Tujuan Bapak Wira, mohon maaf saya lupa menyebut nama Bapak, sehingga saya Wira Yuda. Jadi Bapak adalah yang bersiap seperti Nabi Nuh untuk melakukan tema kita ini. Tema kita adalah bagaimana watak, cara, strategi, teknik Tuhan dalam menjalankan kehendaknya di bumi ini, khususnya di sini, di Palu ini. Nah, bolehkah saya mendahului Pak Wira? Jadi kita fokus sekarang. Bagi saya begini Bapak, pada saat itu Tinombala 1, Tinombala 2, sekarang Mayor CHK Pasuma Pisunaga Akmil 2010, anak saya, dia mengatakan begini, boleh karahin Pak, atau Bapak kurang nyaman? Kalau tidak nyaman bisa saya stop, karena ini boleh disebut siaran live yang memang ini produksi yang ke-5.000 saya pikir, karena subscriber makin besar, jadi ini makin bertanggung jawab, sehingga dalam kapasitas itu saya menyesuaikan yang luar biasa ini, karena ini tuntunan luar biasa, tapi kita implementasikan dalam hidup kita nyata sekarang. Ya, atau sebaliknya saya mundur, kita dengarin lagi. Ini dulu. Ya siap. Saudara, kita dengarkan kepada sistem yang luar biasa ini. Agak besarkan suaranya Pak. Ini kan tidak setiap saat. Ya betul. Dibesarkan Pak, supaya bisa menjadi konsumsi sebagai produk live, karena ini beda. Wajah kita langsung dilihat. Berapa ribu tahun yang lalu ya kita bisa bayangkan masih primitif ya, tidak seperti sekarang ini ya, semuanya sudah canggih ya, alat-alat untuk pembekalan sudah canggih semua ya. Nah pada waktu itu dia masih manual semuanya dan juga adalah orang yang awam tentang pengenalan akan jenis-jenis kayu, bahkan cara membuat bakra ya tidak tahu sama sekali ya.
bicara juga dengar. Ya, sorry saudara-saudara, berisik sekali di sini. Jadi saya tutupkan. Ya, ya maaf ya saudara-saudara, jika mungkin tadi ada terganggu ya, karena di sini berisik sekali. Ya, oke ya. Jadi apa yang Nuh lakukannya? Dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Ya, atau dia tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak tahu membuat bahtera, saya tidak bisa, jadi saya tidak tahu, tidak mengenal jenis-jenis kayu ya seperti itu. Tetapi dia dengan apa ya, dia menyimpan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, dia tidak bertanya juga kenapa Tuhan membuat kenapa dia disuruh membuat bahtera ya selama begitu, karena dia tidak bisa apa ya. Tetapi di sini kita lihat ya, bahtera yang sebesar begitu dibuat oleh Nuh, hanya Nuh dengan dibantu dengan keluarganya ya, dan dia membuat selama 100 tahun ya. 100 tahun ini bukan waktu yang 120 ya, bukan yang waktu yang singkat ya. Kita saja sekarang saudara-saudariku, mungkin ya kita membuat rumah saja, misalnya rumah setahun itu kita merasakan aduh lama sekali ya buat ya rumah ini, sudah bosan menunggu mungkin ya seperti itu. Tapi Nuh ya tidak pernah merasa apa ya, pokoknya dia mengikuti Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dia taat, ikuti saja ya. Dan akhirnya ya dia juga ya sambil membuat bahtera sambil memberitakan Injil ya, memperingatkan orang-orang bahwa ya Tuhan merencanakan untuk menghancurkan bumi. Jadi ya orang-orang harus datang kepada Tuhan ya untuk bertobat, tetapi tidak ada yang mendengarkan.
Boleh Bu, boleh. Bisa Bu, bisa dipahami. Bisa. Amin. Saya rasa bisa dipahami ini karena kita dulu ya sering juga membaca kisah Nuh di dalam Alkitab. Hanya saja pada waktu itu kita hanya membaca, kita hanya tahu bahwa sekian lama Tuhan membuat Batra ya dengan cara seperti apa, tetapi kita tidak mengenal ya apa yang harus kita dapatkan dari kisah Nuh tersebut ya. Nah, kenapa Tuhan di akhir zamannya kembali ya menyampaikan ini kepada kita supaya kita dapat melihat ya watak Tuhan itu yang sebenarnya, karena manusia selama ini hanya mengenal watak Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Ada yang terbuka mic-nya. Oke ya, kita lanjut ke sesi kedua saudara-saudari, paragraf 6. Silahkan membaca sudah dikit ke dalam buku ya, supaya kita betul-betul digunakan dengan baik ya. Keluarga aku yang bagian tadi silakan. Ya, jangan sampai tertidur. Kalau sedang ngantuk boleh minum kopi dulu ya, sambil ngopi, sambil nyetir atau cuci muka atau jalan-jalan dalam rumah, jangan jalan-jalan keluar jalanan ya. Nanti tidak mengikuti persekutuan. Oke, ya silakan keluarga aku, paragraf yang ke-6. Ya, 6. Ya, oke. Kejadian 9 ayat 1 sampai 6. Lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut akan takut dan gentar terhadapmu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makanan bagimu, dan juga tumbuhan hijau akan aku berikan kepadamu. Tetapi daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, jangan engkau makan. Namun mengenai darahmu, yaitu nyawamu, aku akan menuntunnya. Dari segala binatang, aku akan menuntunnya, dan dari tangan manusia. Aku akan menuntunnya dari setiap tangan saudaranya. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, ia harus membayar dengan menumpahkan darahnya sendiri. Karena manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Apa yang engkau semua lihat dari perikop ini, mengapa aku memilih ayat-ayat ini? Mengapa aku tidak memilih kutipan tentang Nuh dan kehidupan keluarganya di dalam Batra? Karena informasi itu tidak banyak berhubungan dengan topik yang sedang kita komunikasikan pada hari ini. Yang menjadi fokus kita adalah watak Tuhan. Jika engkau semua ingin mengetahui mengenai detail-detail kisah tersebut, engkau dapat mengambil Alkitab dan membacanya sendiri. Kita tidak akan membahas tentang hal itu di sini. Hal utama yang kita bahas sekarang adalah tentang bagaimana mengetahui tindakan-tindakan Tuhan. Amin. Baik, saya lanjut. Amin, puji Tuhan. Ya, silakan lanjut. Saya lanjut. Oke, bagus. Setelah Nuh menerima perintah Tuhan dan membangun Batra dan menjalani hari-hari di mana Tuhan menggunakan air bah untuk menghancurkan dunia, seluruh keluarganya yang terdiri dari 8 orang selamat. Selain keluarga Nuh yang terdiri dari 8 orang, seluruh umat manusia dihancurkan dan semua makhluk hidup di bumi dihancurkan. Kepada Nuh, Tuhan memberikan berkat dan mengatakan beberapa hal kepadanya dan anak-anaknya. Hal-hal inilah yang Tuhan anugerahkan hal-hal inilah yang Tuhan anugerahkan kepadanya dan juga merupakan berkat Tuhan baginya. Ini adalah berkat dan janji yang Tuhan berikan kepada seseorang yang biasa mendengarkan Dia dan menerima perintahnya, dan juga cara Tuhan memberi upah kepada manusia. Artinya, terlepas dari apakah Nuh adalah seorang yang sempurna atau seorang yang benar di mata Tuhan atau tidak, dan terlepas dari seberapa banyak ia mengetahui tentang Tuhan. Singkatnya, Nuh dan ketiga anaknya semuanya mendengarkan firman Tuhan, bekerja sama
dengan pekerjaan Tuhan dan melakukan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagai hasilnya, mereka mempertahankan manusia dan berbagai jenis makhluk hidup bagi Tuhan setelah kehancuran dunia oleh air bah. Memberi kontribusi yang sangat besar bagi langkah selanjutnya dari rencana pengelolaan Tuhan. Karena segala sesuatu yang sudah dilakukan Nuh, Tuhan memberkatinya. Mungkin bagi orang-orang zaman sekarang, apa yang Nuh lakukan tidak layak bahkan untuk disebut-sebut. Bahkan sebagian orang mungkin berpikir Nuh tidak melakukan apa-apa. Tuhan telah memutuskan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi ia pasti akan dibiarkan hidup. Kelangsungan hidupnya bukan karena pencapaiannya sendiri. Inilah yang Tuhan ingin wujudkan. Karena manusia itu pasif. Namun bukan itu yang Tuhan pikirkan. Bagi Tuhan tidak masalah apakah seorang itu hebat atau tidak penting, selama mereka dapat mendengarkan Dia, menaati perintahnya, melakukan apa yang Ia percayakan, dan dapat bekerja sama dengan pekerjaan, kehendak dan rencananya, sehingga kehendak dan rencananya dapat diselesaikan dengan lancar. Maka perilaku tersebut layak untuk diingat olehnya dan layak untuk menerima berkat-Nya. Tuhan menghargai orang-orang semacam ini. Saya ulangi, Tuhan menghargai orang-orang semacam itu, dan Ia menghargai tindakan kasih dan kasih sayang mereka kepadanya. Inilah sikap Tuhan. Jadi mengapa Tuhan memberkati Nuh? Karena inilah cara Tuhan memperlakukan tindakan semacam itu dan ketaatan manusia. Amin, puji Tuhan. Oke, amin, puji Tuhan ya. Terima kasih ya, saudara ya, sudah membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, keluargaku yang lain silakan maju pada firman. Lanjut ya Bu. Oke, Bapak Freddy ya, 8A. Ya, silakan brother. Berkenaan dengan berkat Tuhan kepada Nuh, sebagian orang akan berkata, jika manusia mendengarkan dan memuaskan hati Tuhan, Tuhan akan memberkati manusia. Bukankah itu jelas? Dapatkah kita berkata seperti itu? Sebagian orang berkata, tidak. Mengapa kita tidak dapat berkata seperti itu? Sebagian orang berkata, manusia tidak layak untuk menikmati berkat Tuhan. Itu tidak sepenuhnya benar. Karena ketika seorang menerima apa yang Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan punya standar untuk menilai apakah tindakan orang itu baik atau buruk. Apakah orang itu sudah menaati atau belum. Apakah orang itu sudah memenuhi kehendak Tuhan atau belum. Dan apakah yang mereka kerjakan itu memenuhi standar atau tidak. Yang Tuhan pedulikan adalah hati manusia, bukan tindakan mereka di permukaan. Tidaklah benar bahwa Tuhan harus memberkati seseorang selama mereka melakukan sesuatu, terlepas dari bagaimana mereka melakukannya. Ini adalah kesalahpahaman yang orang miliki tentang Tuhan. Tuhan tidak hanya memandang hasil akhir dari sesuatu, tetapi lebih menekankan pada bagaimana hati orang tersebut dan bagaimana sikap orang tersebut selama perkembangan dari sesuatu tersebut. Dan ia memandang apakah ada ketaatan, pertimbangan, dan keinginan untuk memuaskan Tuhan di hati mereka atau tidak. Berapa banyak Nuh mengenal Tuhan pada waktu itu? Apakah sebanyak doktrin yang engkau semua ketahui sekarang mengenai aspek kebenaran seperti konsep-konsep dan pengenalan akan Tuhan? Apakah ia menerima penyiraman dan penyembalaan sebanyak yang engkau semua terima? Tidak. Namun ada satu fakta yang tidak dapat disangkal dalam kesadaran, pikiran, dan bahkan kedalaman hati orang-orang zaman sekarang. Konsep dan sikap mereka terhadap Tuhan sama dan ambigu. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih brother Freddy, Tuhan memberkati. Ya, keluargaku siapa lagi? Lanjut 8B ya.
Engkau bahkan bisa mengatakan bahwa sebagian orang memiliki sikap negatif terhadap keberadaan Tuhan. Namun, di dalam hati dan kesadaranmu, keberadaan Tuhan adalah mutlak dan tidak diragukan. Dan dengan demikian, ketaatannya kepada Tuhan pun murni dan bisa bertahan dalam ujian. Hatinya murni dan terbuka kepada Tuhan. Dia tidak perlu terlalu banyak pengetahuan tentang doktrin untuk meyakinkan dirinya untuk mengikuti setiap firman Tuhan. Juga tidak membutuhkan banyak fakta untuk membuktikan kebenaran Tuhan, untuk dapat menerima apa yang Tuhan percayakan kepadanya dan mampu melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Inilah perbedaan mendasar antaramu dan orang-orang zaman sekarang. Ini juga merupakan definisi yang tepat tentang seperti apakah manusia yang sempurna di mata Tuhan itu. Yang Tuhan inginkan adalah orang-orang seperti Nuh. Ia adalah tipe orang yang Tuhan puji dan juga jenis orang yang Tuhan berkati. Sudahkah engkau semua menerima pencerahan dari semua ini? Orang melihat orang dari luarnya, sementara yang Tuhan lihat adalah hati manusia dan esensi mereka. Tuhan tidak mengizinkan seorang pun bersikap setengah hati atau meragukan dia. Juga tidak mengizinkan orang untuk mencurigai atau menguji dia dengan cara apapun. Oleh karena itu, meskipun orang zaman sekarang berhadapan muka dengan firman Tuhan, engkau akan bisa katakan berhadapan muka dengan Tuhan. Oleh karena sesuatu di lubuk hati mereka, keberadaan hakikat mereka yang rusak dan sikap permusuhan mereka terhadap dia. Orang telah dihambat dari memiliki kepercayaan orang sejati kepada Tuhan dan telah dihalangi dari menjadi taat kepadanya. Karena hal ini sangatlah sulit bagi mereka untuk memperoleh berkat yang sama seperti yang Tuhan anugerahkan kepada Nuh. Amin. Terima kasih. Iya, amin. Puji Tuhan. Itu Tuhan yang luas. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Ya, sudah membaca firman Tuhan, mengambil bagiannya. Ini adalah termasuk tugas kita juga ya. Jadi di akhir zaman ini, saudara-saudariku, kita semua yang mengikuti pekerjaan Tuhan harus melakukan tugasnya. Termasuk tugas seperti ini ya, membaca firman Tuhan untuk saudara-saudara kita, ya berbagi pemahaman untuk saudara-saudara kita. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita termasuk pencerahan itu bukan untuk kita sendiri. Makanya kita dituntut untuk berbagi pemahaman. Bukan artinya kita sudah pintar saudara-saudari, tetapi di sini kita saling melengkapi satu sama lain. Karena kita semua sama-sama belajar ya. Nah, jadi jangan mengatakan nanti setelah saya pintar baru saya bisa berbagi. Tidak seperti itu saudara-saudari. Karena pekerjaan Roh Kudus itu ya mengikuti keaktifan kita ya, seperti itu. Semakin kita aktif maka Roh Kudus pun semakin bekerja, semakin memberikan pencerahan kepada kita. Jadi semakin banyak kita berbagi, Tuhan juga semakin memberikan pencerahan ya, supaya kita semua aktif ya. Jadi kita beda dengan di zaman kasih tahunya dulu. Kalau di zaman kasih tahunya kita hanya datangnya duduk diam dengar. Ini saya ingat pertama kali tidak diterima oleh Bapak Asdar ya. Datang duduk diam dengar di gereja ya. Amin, puji Tuhan Yesus. Tetapi sekarang sudah Bapak Asdar mengerti bahwa memang benar ya. Kita di zaman kerajaan sekarang semuanya aktif. Dan di sini kita tidak ada disalahkan ya. Tidak ada yang menyalahkan dan tidak ada yang disalahkan. Karena apa? Kita semua sama-sama belajar ya. Dan orang yang baru bergabung ya tidak tertutup kemungkinan ya memiliki pemahaman yang lebih cepat daripada orang yang sudah lama ya. Jadi ini tidak seperti kita
pemirsa, dari KN BP Peres yang merupakan produk yang ke-4.000 sekian, kami merasakan baru kali ini atau mengalami sesuatu yang baru sama sekali ketika narasumber membacakan buku atau menjadi suatu sistem yang kami katakan cara belajar menghayati kehidupan firman, dan itu langsung bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menganalisis demikian, bahwa sistem yang ada di dalam WA Group tadi itu sudah membuat semacam kongregasi online, suatu jemaat online yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memiliki karakter individu sekaligus sosial. Kalau kita bertanya karakter Tuhan bagaimanakah? Sangat jelas, terang benderang. Baik saudara, karena di sebelah sana masih diteruskan, jadi inilah dari saya. Ini yang pertama yang kita rasakan begitu indah. Dan nantikan terus, karena kami akan fokus dengan siaran live yang sekarang masih siaran tunda. Dan siaran tunda ini akan membuat kami, dapur daripada produsen ini, sekitar 150% durasinya untuk menjadikan ini live bagi saudara. Dan ini bukan merupakan janji kami. Janji kami adalah real time, breaking news, update live. Karena itu nantikan terus, karena kami akan berubah, meloncat, seperti Presiden Republik Indonesia mengatakan. Kita harus inovatif, harus berani, dan meloncat untuk Indonesia Group. Minta maaf karena sistem studio kurang mendukung. Ada 4 kaki di sebelah di rumahnya John Kelly Nainggolan. Mohon maaf 10 jari tujuh. Pasal terus ada si Majujun. Minta maaf kepada Bapak Ibu karena memang begitulah kondisi di studio baru ini di Petobo, Sulawesi Tengah. Shalom.